Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memberikan pembelajaran lewat video ya, karena ternyata agak crowded waktu minggu ini. Jadi saya memodifikasi pembelajaran lewat online sehingga masih dapat menyelesaikan materi pembelajaran di mata kuliah keperawatan jiwa. Oke, materi yang belum terselesaikan adalah terkait terapi modalitas. Apa sih terapi modalitas itu? Memang terapi modalitas adalah jenis-jenis lah ya, jenis-jenis terapi yang memang kita gunakan pada pasien gangguan jiwa. Nah, di sini apa sih yang kita harapkan setelah kalian mempelajari tentang terapi modalitas ini adalah kalian mampu menjelaskan tentang terapi modalitas, melaksanakan terapi aktivitas kelompok, di mana aktivitas kelompoknya nanti juga akan kalian lakukan ketika nanti praktek keperawatan jiwa. Ini jadi tugas kelompoknya adalah membuat terapi aktivitas kelompok dan juga menjelaskan konsep psikofarmaka. Jadi ini kalau konsep psikofarmaka ini terkait obat-obatan. Oke. Karena seperti yang kita tahu di semua strategi pelaksanaan pada pasien dengan mau halusinasi, perilaku kekerasan ataupun harga diri rendah, itu pasti ada penggunaan obat, dan pasien dan keluarga juga harus paham bagaimana penggunaan obatnya. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan terapi modalitas. Terapi modalitas yang dalam keperawatan jiwa itu yang dimaksud dengan terapi modalitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Jadi boleh individu per pasien ataupun kelompok dengan memodifikasi lingkungan dengan cara mengubah seluruh lingkungan menjadi lingkungan yang terapeutik untuk klien, sehingga memberikan kesempatan klien untuk belajar dan merubah perilaku dengan memfokuskan pada nilai terapeutik dalam aktivitas dan interaksi. Jadi memang terapi modalitas ini intinya kita menterapi pasien. We are giving some therapy. Yang saya bilang kalau terapeutik itu ada efeknya, efek kepada status kesehatan pasien. Jadi memang terapi modalitas ini adalah kita menggunakan modifikasi lingkungan, baik itu secara parsial ataupun bisa secara keseluruhan. Nah, beberapa terapi modalitas, yang pertama adalah terapi individu. Kalau terapi individu adalah hubungan yang terstruktur dan terjalin antara perawat dan juga klien untuk mengubah perilaku. Hubungan terstruktur ini bertujuan untuk klien menyelesaikan konflik yang dialaminya, dan juga diharapkan klien mampu meredakan penderitaan baik emosional serta mengembangkan cara yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi memang di terapi modalitas ini kita kalau yang secara individu tuh personal langsung antara perawat dengan klien, dan memang tujuan kita pastinya ada perubahan perilaku. Jadi mungkin kalau yang perilaku kekerasannya dia merubah, jangan jadi perilaku kekerasan tapi jadi dia tahu cara mengekspresikan marahnya dengan baik. Kemudian juga kalau yang halusinasi, dia tahu bahwa halusinasi itu tidak nyata dan dia bisa membedakan antara realita dan hanya hayalannya. Itu terapi individu yang bisa dilakukan kepada pasien-pasiennya. Kemudian kalau terapi lingkungan adalah suatu terapi yang dilakukan dengan cara mengubah atau menata lingkungan agar tercipta perubahan perilaku pada klien dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Proses terapi dilakukan dengan mengubah seluruh lingkungan menjadi lingkungan yang terapeutik untuk klien. Jadi di mana lingkungan, kita tahu kan lingkungan itu sangat berpengaruh. Lingkungan itu bisa menjadi salah satu faktor predisposisi ataupun presipitasi pada orang-orang dengan gangguan mau halusinasi, perilaku kekerasan ataupun harga diri rendah. Nah, jadi lingkungan yang baik harusnya bisa membantu kesehatan klien. Jadi memang mungkin contohnya pada pasien yang halusinasi, jangan dikasih lingkungan yang banyak suara-suaranya, atau mungkin harus dikasih lingkungannya tuh yang tenang supaya pasiennya bisa dikasih tahu bahwa ini tidak ada suara apa-apa. Jadi memang yang kalau Anda merasa ada suara-suara yang lain, berarti itu memang tidak sesuai dengan realita. Kemudian juga pada pasien perilaku kekerasan, jangan dilokasi lingkungan yang berisik, yang bikin orang kayaknya adrenalinnya meningkat, jadi terlalu bersemangat. Nah, itu nanti kan perilaku kekerasannya akan terlalu muncul gitu loh. Jadi berikan lingkungan yang memang bisa menstimulasi. Contoh juga kalau pasien
pengennya isolasi sosial, jangan lingkungannya itu bener-bener apa sih kayak menyeramkan atau apa, tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus kasih lingkungannya kalau isos tuh yang lebih bersemangat, mungkin dikasih apa untuk pagi diajak untuk senam atau apa. Jadi terapi lingkungan itu kita membuat suatu kondisi yang akan lebih baik untuk kondisi kesehatan klien. Oke, itu kalau terapi lingkungan. Jadi intinya kalau lingkungan kita merubah lingkungannya, kita rubah, kita tata lingkungannya supaya perilaku klien menjadi lebih baik. Oke, yang ketiga terapi biologis. Kalau terapi biologis ini terapi somatik gangguan jiwa seperti pemberian obat, medikasi ya. Jadi kayak nanti kalian akan lihat ada beberapa obat yang diberikan pada pasien dengan ISOS, HDR, halusinasi itu tentunya disesuaikan dan juga bisa intervensi nutrisi, ECT ya, elektrokonvulsif itu jadi kayak dipasang apa ya, kayak buat apa ya, kalau apa sih namanya kayak buat rekam jantung tapi dia tuh ini ditaruh di otak gitu loh, itu ECT. Kemudian fototerapi dan bedah otak. Beberapa terapi yang sampai sekarang tetap diterapkan dan pelayanan kesehatan meliputi medikasi psikoaktif dan ECT. Jadi memang ECT itu walaupun ada pro kontra ya, karena ECT itu kan jadi dikasih apa tuh ya, kayak Tensoplas ya, tapi dia ada ini ya. Terus memang dikasih kayak setruman-setruman. Nah, itu ada pro dan kontra. Ada yang bilang itu hurting patients, tapi ada yang bilang itu bagus untuk menormalkan hormon-hormon apa sih namanya, neurotransmitter di otaknya, sehingga nanti dia bisa untuk jadi lebih less aktif dan lain-lainnya. Tapi kayaknya penelitiannya masih tetap berjalan untuk melihat keefektifan dari ECT ini. Oke, kemudian kalau terapi kognitif itu adalah terapi untuk memodifikasi keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perilaku dan perasaan klien. Proses terapi dilakukan dengan membantu menemukan stres yang menjadi penyebab gangguan jiwa, selanjutnya mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan keyakinan yang tidak akurat menjadi akurat. Jadi kalau kognitif itu berkaitan dengan proses pikir kan. Jadi memang kalau terapi kognitif kita tuh merubah gitu. Kita harus merubah keyakinan dia yang tidak sesuai. Terkait misalnya halusinasi, dia mendengar suara-suara, halusinasi penglihatan, dia melihat sesuatu yang tidak ada. Kita rubah bahwa ini tuh lingkungannya tenang loh, nggak ada suara apa-apa. Itu berarti cuma perasaan Anda aja. Terus kalau misalnya penglihatan, kita kasih tahu ini semua tidak ada yang melihat itu. Berarti hanya di ilusi atau apa. Jadi kita berusaha memodifikasi keyakinan dan sikapnya sehingga klien tahu, oh ini yang ternyata benar, bukan apa yang dia persepsikan. Gitu. Itu di terapi kognitif. Kemudian di terapi keluarga. Apa sih terapi keluarga? Tentu saja terapi yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi sebagai terapis. Terapi bertujuan agar keluarga mampu melaksanakan fungsinya dalam merawat klien dengan gangguan jiwa. Jadi memang kalau ini adalah keterlibatan keluarga. Seperti kita ketahui bahwa keluarga itu adalah salah satu faktor penting, karena saya bilang kalau orang sudah gangguan jiwa, dia itu lebih tinggi beresiko untuk ada faktor presipitasi yang akan membuat dia kembali lagi gangguan jiwa. Oleh karena itu keluarga pun harus terlibat dalam menterapi pasien supaya jangan sampai dia kembali lagi ke kondisi yang mengalami gangguan jiwa. Jadi keluarga pun harus mampu merawat dan juga melakukan fungsi terapis dalam perawatan pasien gangguan jiwa. Oke, kemudian ini yang akan kalian lakukan di ruangan nanti adalah terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok adalah suatu psikoterapi, jadi berhubungan dengan psikologis tentunya, yang diberikan kepada sekelompok pasien, dilakukan dengan cara berdiskusi antar sama pasien, dan dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis atau petugas kesehatan jiwa yang telah terlatih. Jadi memang ketika kalian merancang kegiatan ini, pastikan sudah mempunyai dasar ilmu, sudah mempunyai pengalaman supaya memang benar-benar memberikan efek yang terapeutik ke pasien. Nah, kenapa sih harus melakukan TAK atau terapi aktivitas kelompok? Tentunya pertama bisa meningkatkan kemampuan menilai dan menguji kenyataan atau testingnya. Kemudian meningkatkan kemampuan sosialisasi pasien. Jadi untuk pasien-pasien isolasi sosial, kita ajarkan dia bagaimana cara berkenalan, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara untuk membina hubungan. Nah, itu bisa dilakukan dengan TAK. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hubungan antar
reaksi emosional sendiri dan perilaku defensi. Jadi dia harus tahu bagaimana cara mengontrol emosinya. Misalnya pada pasien PK kita ajarin bagaimana cara mukul bantal, cara maksudnya untuk marahnya itu tidak tidak destruksi atau apa. Nah itu diajarkan pada TAK. Kemudian juga membangkitkan motivasi bagi kemajuan fungsi-fungsi psikologis seperti kognitif dan juga efektif. Nah, ini adalah manfaat dari TAK. Oke, kemudian secara khusus tujuan terapi aktivitas kelompok. Pertama, ini bisa meningkatkan identitas diri pasien, ini terutama pada pasien yang HDR, pasiennya cuma diem aja, pasiennya nggak mau ini sama temennya, tentu dia supaya lebih bisa bergaul, kita bantu dia untuk bergaul dengan teman-temannya. Kemudian menyalurkan emosi pasien secara konstruktif, kemudian meningkatkan keterampilan hubungan sosial yang akan membantu pasien dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bersifat rehabilitatif, meningkatkan kemampuan ekspresi diri, keterampilan sosial, kepercayaan diri, empati, dan lain-lain. Kemudian apa aja sih jenis-jenis TAK? Nah, jenis-jenis TAK ini cukup banyak ya, ada beberapa. Pertama bisa stimulasi persepsi. Di stimulasi persepsi adalah terapi yang menggunakan aktivitas sebagai stimulasi yang terkait dengan pengalaman atau kehidupan yang didiskusikan dalam kelompok. Hasil diskusi kelompok dapat berupa kesepakatan persepsi atau penyelesaian masalah. Fokusnya ini membantu pasien yang mengalami kemunduran orientasi. Jadi kalau stimulasi persepsi, ini pasien yang gangguan persepsi seperti halusinasi, menarik diri, gangguan orientasi realitas, kurang inisiatif atau pun ide. Dan pasien yang mengikuti kegiatan ini pasien bisa mengikuti kegiatan TAK kalau sudah tidak di fase akut ya, maksudnya sudah stabil. Jadi memang harus pasien yang kooperatif, sehat fisik dan juga bisa berkomunikasi verbal. Oke, kemudian ada lagi TAK terkait sosialisasi. Apa itu TAK sosialisasi? Ini pada pasien yang memang dengan gangguan isolasi sosial. Bagaimana caranya? Pertamanya, kita tujuannya untuk meningkatkan komunikasi verbal pasien, kemudian komunikasi nonverbal juga, pasien dapat berlatih mematuhi peraturan, meningkatkan interaksi dengan klien lain, meningkatkan partisipasi dalam kelompok, mengungkapkan pengalaman yang menyenangkan, menyatakan perasaan tentang TAK sosialisasi. Ini tujuan khususnya. Kriteria pasien yang dapat mengikuti TAK sosialisasi adalah pertama pastinya semua ya untuk semua jenis TAK harus pasiennya sudah kooperatif, kemudian pasien yang agak sulit mengungkapkan perasaannya melalui komunikasi verbal, kemudian klien dengan gangguan menarik diri yang dapat berinteraksi dengan orang lain, kemudian klien dengan kondisi fisik yang dalam keadaan sehat, jangan dia lagi sakit, apa demam, diare, tipes atau jangan diajak dulu kalau dia lagi sakit, biarkan dia beristirahat. Klien yang halusinasi yang dapat mengontrol halusinasinya dan juga klien dengan riwayat amuk tapi dianya sudah tenang. Ini adalah contoh-contoh pasien yang bisa kita ajak untuk terapi TAK-nya. Nah, ketika menyiapkan TAK, apa aja yang harus disiapkan? Oke, ada beberapa tahap yang harus kalian siapkan. Pertama, dari fase prakelompok. Ini dari mahasiswa menyiapkan dulu nih kelompoknya. Berapa jumlah anggotanya, siapa yang akan menjadi leader, siapa jadi observer, siapa jadi fasilitator, kemudian nanti peserta siapa. Nah, ini harus disiapkan dari sekarang. Maksudnya nanti kalian di kelompok-kelompok itu ketika PKK harus menyiapkan. Minimalnya adalah 4 dan maksimal 10 dan kriteria anggota adalah ini nanti buat ini ya, buat yang jadi yang ikut itu dia itu sudah terdiagnosis, tidak terlalu gelisah, tidak agresif, serta jangan yang waham. Jadi kita tidak mengambil waham, apalagi kalian ini D3, kita belum mengambil yang tindakan untuk pasien pada waham. Oke. Kemudian di fase awal kelompok, kalian membagi ada tahap orientasi, konflik, dan kohesif. Kalau orientasi, di sini leadernya ngasih tahu dulu, oke, hari ini kita akan mengadakan kegiatan untuk misalnya berkenalan. Kenapa kita harus berkenalan? Gini, jadi orientasi kalian kontrak dulu dengan orang-orang yang nanti akan ikut kegiatan TAK ini. Kemudian di tahap konflik, kalian akan memfasilitasi pengungkapan. Jadi kan misalnya, ini kayaknya kok belum saya kenapa? Apa sih masalahnya? Kok nggak kenal sama temennya? Tahu nggak temennya ini namanya siapa? Tahu nggak dia ada di kamar berapa? Apa hobinya? Kita cari apa sih penyebabnya? Kenapa mereka tidak mampu berkenalan atau mengenal temannya dengan
Baik, kemudian di tahap kohesif, anggota kelompok merasa bebas membuka diri tentang informasi dan lebih intim satu sama lain. Nah, jadi memang kemudian kita masuk ke fase kerja kelompok, kelompoknya udah jadi tim, udah stabil, udah tahu apa yang harus dilakukan, dan terminasi ini nanti ditanya gimana perasaan mereka. Gimana tadi habis kenalan sama temennya, seneng nggak? Kira-kira temennya ini baik kan ya, gini-gini. Jadi kita cari kelebihan-kelebihan dirinya, kita kasih appreciate dan lain-lainnya supaya pasien dengan masalah-masalah jiwa ini bisa merasa lebih percaya diri lah untuk melakukannya. Oke, kemudian ini nanti latihannya bisa kalian baca saja dulu. Nah, di psikofarmaka ini mungkin kamu saya nice to know ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi kalian harus tahu juga. Jadi obat-obatan yang psikofarmaka ini memang kalau pada pasien dengan gangguan jiwa, dia itu obat yang bekerja pada susunan saraf pusat berupa sebenarnya, dan memang efek utamanya itu pada aktivitas mental dan perilaku ya, dan digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik. Nah, apa aja sih jenis-jenis obat? Maka ada psikosis. Kalau psikosis ini berhubungan dengan saraf ya, saraf gitu loh. Dan ini biasanya memang dia itu jenisnya macam-macam ya. Haloperidol ini rata-rata pasti nanti kalian tahu, akan lihat, dan nanti boleh tanya-tanya sama si A-nya di ruangan. Oke, indikasi kalau apa namanya psikosis ini adalah obat sindrom psikosis yang ditandai dengan ketidakberdayaan berat dalam kemampuan daya menilai realitas, fungsi mental, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi obat antidepresi. Obat antidepresi ini juga banyak. Kayaknya yang paling banyak sih di sini Indonesia yang saya tahu yang kita banyak pakai itu apa ya, kayak amitriptyline ini banyak juga dipakai. Nah, ini obat jenis-jenisnya. Kalau obat antidepresi ini memang untuk sindrom depresi bisa seperti depresi yang diafanik, kemudian bipolar, unipolar, sindrom depresi organik, ataupun sindrom depresi situasional. Kemudian ada obat anti-ansietas. Kalau anti-ansietas ini memang dia untuk mengeredakan rasa kekhawatiran gitu ya. Yang banyak sih ini kayak lorazepam. Lorazepam ini banyak. Jadi dia memang untuk golongannya ada benzodiazepin sama non benzodiazepin. Jadi ini untuk sindrom ansietas psikik yang memang bisa sindrom ansietasnya organik ataupun penyerta. Ini juga jenis-jenis dari ansietas yang mungkin dialami oleh seorang pasien. Oke. Kemudian ada juga obat anti obsesif kompulsif, dan memang ini yang banyak digunakan ini biasanya apa sih kayak fluvoxacin ini. Jadi memang obat ini semuanya harus resep dokter ya, karena memang ada efek samping. Jadi tidak bisa kalian mikir oh udah pernah diresepin pakai aja lagi, harus dibawa pengawasan dokter supaya efek sampingnya itu lebih minimal. Nah, efek samping dari obat-obatan ini ada yang bersifat umum, misalnya neurologis, behavioral, atau imun autonomik. Jadi memang akan ada perubahan sikap. Autoimun itu bisa penyakit-penyakit lainnya. Contoh kan penyakit autoimun itu kayak alergi itu autoimun. Bisa juga kalau yang parah dia bisa sampai sindrom nefrotik, bisa sampai lupus atau apa. Tapi oleh karena itu penggunaan obat-obat ini benar-benar harus di bawah pengawasan dokter. Bisa Parkinson yang kalian tahu siapa ya? Itu petinju Muhammad Parkinson itu, jadi ada apa sih bergerak-gerak terus, jadi kayak tremor dia kayak gemeteran terus atau apa. Nah, ini juga efek dari penggunaan obat-obat obat-obatan pada pasien gangguan jiwa gitu loh. Jadi kayak misalnya tubuhnya kaku, kemudian tremor halus, gerakan memutar pil, jadi jari tangannya juga kadang gerak-gerak mulu, itu bagian dari efek jangka panjang. Kemudian bisa reaksi behavioral, reaksi autoimun, reaksi alergi. Jadi ini contoh-contoh dari efek dari pengobatan psikofarmaka dari obat-obat pada pasien dengan ODGJ. Oke, saya rasa itu saja untuk penugasan. Mungkin nanti yang saya minta, tolong kalian, saya tidak mau yang di psikofarmaka, tapi saya minta tolong kerjakan yang bagian penugasan yang berhubungan dengan yang di atas ini. Nah, nih kalian jelaskan prinsip AK pada stimulasi persepsi
yang ini. Jelaskan prinsip terapi aktivitas pada stimulasi persepsi. Kemudian, oke. Nah, jadi kalian buatlah satu perencanaan TAK stimulasi persepsi. Tadi kan TAK ada berapa jenis ya, Wit? TAK itu ada dua jenis, stimulasi persepsi dan sosialisasi ya. Kita membagi kelas, kalian bagi aja dua kelompok. Jadi kelompok satu, kelompok dua. Kemarin kan yang apa namanya? Yang ini sama saya ada 3 kelompok ya, kelompok satu, kelompok dua. Yang kelompok tiga dibagi dua, kelompok tiga ada yang masuk kelompok satu, ada yang masuk kelompok dua. Buatlah satu TAK, yang satunya TAK berhubungan dengan stimulasi persepsi, yang satu lagi kelompok membuat TAK berhubungan sosialisasi. Oke, saya rasa itu aja penugasannya. Ini nanti akan saya taruh di e-study. Nanti kalian juga menaruh tugasnya di e-study. Deadline penugasannya sekarang hari Jumat, berarti ke Jumat minggu depan. Oke, saya rasa itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti kita bisa koordinasi langsung, feel free to ask, dan semoga lancar ketika PKK-nya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.